Tell me. Have you heard of the word? Hai semua, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi di channel Mandalika Film. Kali ini saya akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Dear Zindagi yang dirilis 25 November 2016 lalu. Film ini diperankan oleh aktor nomor 1 India, yakni King Shah Rukh Khan yang berperan sebagai Dr. Jahangir Khan, dipasangkan dengan Alia Bhatt sebagai Kaira. Film ini berfokus pada seorang gadis bernama Kaira yang selalu bermasalah dengan hubungan keluarga dan asmaranya, sehingga ia kerap kali berganti pasangan. Namun dalam pekerjaannya, Kaira merupakan seorang sinematografer handal yang banyak menerima tawaran pekerjaan dari berbagai pihak produksi kelas internasional. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Cerita film ini diawali dengan adegan syuting iklan yang digarap oleh Kaira dan rekan-rekannya di Singapura. Mereka sangat puas dengan hasil kerjanya dan mendapat pujian dari tim produksi. Salah satu rekan kerjanya yakni Raghu Vendra, yang biasa dia panggil Ragu, mendatangi Kaira yang sedang duduk dan menunggu penerbangan kembali ke India. Ragu menawarkan minum bir, namun Kaira menolak dan memesan cola. Kaira menceritakan keinginannya pada Ragu untuk membuat filmnya sendiri. Setelah itu, pacar Kaira bernama Sid yang merupakan pemilik sebuah restoran menelpon. Namun, Kaira tidak mengangkat teleponnya. Ragu terlihat cemburu. Mereka akhirnya naik pesawat dan kembali ke India. Sesampai di rumah, Kaira mengatakan kepada asisten rumah tangganya untuk menurunkan foto Sid yang tertempel di dinding rumahnya. Kaira mengatakan pria di foto itu terlihat sudah tidak manis lagi. Keesokan harinya, Kaira dan pacarnya Sid makan malam di restoran milik Sid. Kaira terlihat sangat tidak nyaman dan pamit ke toilet. Namun sebelum ke toilet, Kaira melihat beberapa anak muda yang dilarang masuk ke restoran itu karena mengenakan celana pendek. Mereka memaksa masuk untuk merayakan ulang tahun salah satu temannya. Dari kejauhan, Kaira meminta Sid untuk membiarkan mereka masuk, dan Sid mengabulkan permintaan Kaira. Kaira kembali ke meja makannya. Sid mengatakan dia membolehkan mereka masuk kali ini saja karena permintaan Kaira. Sid terlihat sangat mencintai Kaira. Kaira yang terlihat sangat tidak nyaman langsung mengatakan kepada Sid bahwa dia pernah tidur bersama Raghu Vendra. Sid terdiam dan menahan tangis. Keesokan harinya, Kaira bertemu dengan keempat sahabatnya. Mereka membahas mengenai kepergian mereka ke Goa untuk bekerja. Namun, Kaira mendapat telepon dari Raghu untuk mengerjakan syuting video klip selama 3 hari. Kaira menari senang karena tidak jadi berangkat ke Goa. Dia tidak menyukai Goa karena rumah orang tuanya berada di sana. Bahkan saat ibunya menelpon, Kaira menceritakan kepada sahabatnya bahwa itu bukan ibu kandungnya. Kaira akhirnya pergi untuk mengerjakan syuting video klip dan bertemu Raghu di luar studio. Saat bertemu, Raghu menceritakan bahwa dia mendapat tawaran mengerjakan sebuah film di New York dan akan menggarapnya di sana. Tentu saja Raghu mengajak Kaira untuk bekerja sama dengannya. Kaira memeluk Raghu karena senang. Dia mengatakan bahwa itu adalah proyek impiannya. Setelah itu mereka masuk studio dan menggarap syuting video klip selama 3 hari. Kaira dan Raghu mulai terlihat semakin dekat. And music. So let's break up, oh man. Untuk merayakan keberhasilan syuting video klip yang mereka kerjakan, Kaira dan teman-temannya pergi ke sebuah klub malam. Raghu datang dan memberitahu Kaira bahwa dia akan berangkat ke New York malam ini. Raghu mengatakan pihak produksi juga memilih Gauri, mantan pacarnya, untuk bekerja sama dengan mereka. Raghu menceritakan kepada Kaira bahwa dia terganggu dengan itu, namun harus profesional. Raghu juga akhirnya menyatakan keinginannya untuk menjalin hubungan yang serius. Namun, Kaira tidak menjawab dan terlihat marah mengetahui Raghu akan bekerja bersama mantannya.
Ia menyuruh Ragu segera pergi supaya tidak ketinggalan pesawat. Waktu terus berlalu. Kaira terus memikirkan Ragu, namun Ragu tidak juga menghubunginya. Pada satu waktu, Feti, salah satu sahabat Kaira, menanyakan apakah Ragu sudah menghubunginya. Kaira menjawab belum. Kaira menanyakan apa yang terjadi kepada Feti karena terlihat mencurigakan. Akhirnya Feti memberitahukan bahwa seminggu yang lalu Ragu bertunangan. Feti mengetahui itu dari Ajay, temannya yang bekerja sama dengan Ragu di bagian produksi. Mendengar itu, Kaira menangis dan merasa hancur. Kaira akhirnya memutuskan pulang ke rumah orang tuanya di Goa selama 1 bulan. Sebelum syuting di New York dimulai, dia berangkat bersama Jackie, salah satu sahabatnya. Kehidupan Kaira semakin memburuk. Di rumah, dia bahkan tidak mendapat ketenangan karena tuntutan pernikahan serta pandangan buruk keluarga akan pekerjaannya. Ia mengalami stres berat hingga tidak bisa tidur di malam hari. Kaira pergi dan memilih menginap di rumah Jackie, sahabatnya. Hingga suatu ketika ia mendapatkan tawaran membuat iklan sebuah restoran milik rekan ayahnya. Di sana sedang berlangsung sebuah acara tanya jawab terhadap seorang terapis. Setiap jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan terhadap terapis ini membuat Kaira tertarik untuk mengadukan masalah hidupnya. Ia memutuskan untuk menemui sang psikolog yang bernama Dr. Jehangir Khan yang membuka praktek di rumahnya. Pada pertemuan pertama, Kaira masih terlihat belum membuka diri. Dia mengatakan bahwa semua yang ia ceritakan dialami oleh temannya, bukan dirinya. Dr. Jack akhirnya menceritakan sebuah kisah yang ia simpulkan, bahwa kenapa kita harus mengambil langkah yang sulit untuk meraih hal-hal yang penting jika kita belum mampu. Kenapa harus menghukum diri kita dengan hal-hal yang sulit? Apa masalahnya jika kita mengambil langkah yang lebih mudah? Kaira tersentuh mendengar apa yang dikatakan Dr. Jack. Ia mulai membuka diri dan mengakui bahwa semua yang ia ceritakan tadi memang dialami olehnya. Ia juga bercerita mengenai hubungannya dengan Ragu. Sesi pertama selesai, Kaira pulang ke rumah Jackie. Sesampai di rumah, dia mendapatkan Ragu datang untuk menemuinya. Ragu menanyakan kepastian Kaira untuk bergabung dengan proyeknya. Namun, Kaira menolak. Kaira terlihat sangat marah dengan kehadiran Ragu dan mengusirnya. Ragu bingung dengan sikap Kaira yang kekanak-kanakan. Dia menanyakan apa yang diinginkan Kaira. Kaira tidak ingin serius dan juga tidak ingin ada komitmen dengannya. Dia mengatakan beruntung jika Kaira menolak proyek bersamanya, karena dia butuh bekerja bersama orang yang lebih dewasa. Mendengar itu, Kaira semakin marah dan mendorong Ragu untuk keluar dari rumah Jackie. Sebelum menutup pintu, Kaira mengatakan, "Aku memang kekanak-kanakan untuk bekerja sama denganmu, tapi aku terlalu dewasa sehingga tidur denganmu." Dalam keadaan marah, Kaira kemudian menutup pintu. Malam harinya, ketika mulai tertidur, Kaira bermimpi buruk. Dia bermimpi jatuh dari sebuah bangunan tinggi dan terdampar di lumpur. Kaira menceritakan mimpi itu pada Dr. Jack di sesi kedua pertemuan mereka. Kaira menceritakan dia merasa jelek, sampah, murahan, kotor karena sering berganti pasangan. Kemudian Kaira duduk di salah satu kursi Dr. Jack. Kursi itu bergerak sendiri. Kaira khawatir. Namun Dr. Jack memberitahunya bahwa kursi itu akan bergerak jika diduduki oleh orang yang sedang jatuh cinta, namun tidak berdaya. Dr. Jack mulai memberi pemahaman pada Kaira supaya dia tidak merasa sebagai wanita murahan karena sering berganti pasangan. Dr. Jack mengatakan, "Kau tahu, mencari pasangan yang tepat layaknya mencari kursi yang nyaman untuk kita. Ada kursi yang terlihat bagus namun tidak nyaman untuk diduduki. Ada pula kursi yang terlihat jelek namun sangat nyaman diduduki. Tapi kita berhak memilih untuk mencari mana kursi yang terbaik. Jika kita saja memilih kursi yang terbaik, lalu kenapa kita tidak boleh memilih pasangan yang terbaik?" Kaira terdiam dan tersentuh mendengar ungkapan Dr. Jack.
Sebelum sesi kedua berakhir, Kaira diberikan PR oleh Dr. Jack untuk bicara dengan kedua orang tuanya selama 10 menit. Kaira tidak bisa menolak walaupun terlihat tidak suka. Kaira akhirnya menelpon ayahnya. Ayahnya menanyakan kapan dia akan pulang. Dengan semangat ayahnya menceritakan kalau ibunya sedang sibuk memasak untuk menyambut kepulangan adiknya yang bernama Kido. Kaira merungut sambil mengatakan, tentu saja ibu sibuk karena pangerannya mau pulang. Dia mengakhiri telepon dengan ayahnya. Dia tidak tahan bicara berlama-lama. Dia hanya bicara selama 4 menit saja dengan ayahnya. Karena PR dari Dr. Jack, Kaira juga akhirnya menelpon ibunya. Ibunya terdengar sedang sibuk. Belum 1 menit Kaira bicara dengan ibunya, ia sudah menutup teleponnya. Kaira kembali mendatangi rumah Dr. Jack untuk pertemuan sesi ketiga mereka. Namun kali ini mereka bertemu di pantai. Dr. Jack menanyakan apa Kaira sudah mengerjakan PR-nya. Kaira menjawab, dia sudah bicara dengan ayahnya selama 4 menit. Dia juga sudah berusaha bicara dengan ibunya, tapi ibunya sibuk mengurus penyambutan kepulangan Kido adiknya. Dia mengatakan, jika dia sangat menyayangi Kido adiknya, bahkan waktu kecil sering mendongeng untuknya. Itu adalah kenangan manis bagi Kido, ungkap Kaira. Lalu, Dr. Jack menanyakan, apa kenangan manis Kaira bersama orang tuanya? Kaira terdiam. Ia justru menanyakan apa kenangan manis yang dimiliki Dr. Jack bersama orang tuanya. Dr. Jack mengatakan, dulu setiap hari Minggu ayahnya mengajak ke pantai untuk bermain kabadi dengan ombak. Dia juga mengajak Kaira bermain kabadi dengannya. Ia mengatakan bahwa ini adalah kenangan manis dari orang tuanya untuknya. Dr. Jack mengatakan bahwa orang tua sangat penting membuat kenangan manis dengan anaknya. Sekarang, ia juga sudah menjadi orang tua. Namun dia menyesal tidak bisa membuat banyak kenangan manis dengan anaknya karena anaknya diasuh oleh mantan istrinya. Kaira terdiam dan belum bisa mengungkapkan kenangan manis apa yang ia miliki bersama orang tuanya. Dia justru bercerita mengenai bonekanya yang bernama Saira. Sesampai di rumah, Kaira menanyakan kepada ibunya, di mana dia menyimpan Saira bonekanya. Ibunya menjawab mungkin di gudang bersama semua mainan kalian lainnya. Ibunya menawarkan makanan kesukaan Kido, tapi dia menolak. Ibunya juga mengatakan akan membuat makanan kesukaannya. Namun, Kaira menjawab, ibu hanya akan membuatku gendut saja. Dengan nada yang marah, Kaira pergi meninggalkan ibunya. Malam harinya, Kaira pergi ke sebuah kafe bersama Jackie sahabatnya. Di sana, ia bertemu dengan seorang penyanyi kafe yang bernama Rumi. Mereka terlihat saling tertarik satu sama lain. Keesokan harinya untuk sesi keempat, Kaira menceritakan ini kepada Dr. Jack. Dr. Jack menanyakan apakah kursi barunya terasa nyaman. Kaira menjawab tidak ada obrolan, hanya musik. Jadi entah bagaimana dia akan menanganinya. Dr. Jack mengatakan lebih baik memutuskan di awal daripada diam-diam tersiksa selama berhubungan. Kemudian mengakhiri hubungan setelah lama tersiksa. Kaira yang ingin mengungkapkan pendapatnya terhenti karena tangannya menyenggol salah satu furnitur milik Dr. Jack dan rusak. Sesi 4 berakhir. Kaira menemui Rumi untuk makan malam romantis. Rumi tidak berhenti bernyanyi dan menyetel musik. Kaira yang merasa terganggu dengan nada sedikit keras meminta Rumi menghentikan musiknya. Rumi pun mematikan musiknya. Dia mengatakan, jika lagu yang tadi sengaja ia ciptakan untuk Kaira. Tapi tidak masalah, ungkap Rumi. Kemudian, ia mengajak Kaira duduk dengannya dan meminta Kaira menceritakan semua hal tentang dirinya. Ia ingin mengetahui semua hal tentang Kaira. Kaira yang terlihat tidak nyaman hanya terdiam. Keesokan harinya, Kaira kembali mendatangi Dr. Jack untuk sesi kelima mereka. Dr. Jack menanyakan apa kau masih diam tersiksa mendengarkan musiknya atau mengakhirinya. Aku meneriakinya, jawab Kaira. Kaira mengatakan kenapa hubungan yang romantis begitu mengganggu untuknya. Tidak seperti hubungan persahabatan, yang mengalir begitu saja dan bisa menjadi diri sendiri apa adanya. Dia merasa istimewa, penting,
dan aman berada di tengah sahabatnya. Dr. Jack kembali menanyakan apakah pacar membuatnya tidak aman. Kaira bingung harus menjawab apa. Dr. Jack mengatakan, apa yang kamu takutkan, Kaira? Kaira tidak menjawab, justru ia mengalihkan pembicaraan. Dia melihat furnitur yang dirusak pada sesi 4 lalu, namun sudah diperbaiki Dr. Jack. Dr. Jack mengatakan bahwa dia percaya sesuatu yang rusak masih bisa diperbaiki. Kaira tersenyum dan beranjak pulang. Malam harinya dia menemui Rumi yang sedang bernyanyi di pinggir pantai. Namun belum sempat bicara dengannya, dia pergi meninggalkan Rumi. Keesokan harinya Kaira kembali menemui Dr. Jack untuk sesi ke-6 mereka. Mereka mengadakan pertemuan di luar rumah dengan bersepeda bersama. Akhirnya dengan semangat Kaira menceritakan bahwa dia sudah mengakhiri semuanya dengan Rumi. Tidak ada yang salah, tapi dia hanya tidak tahan, ungkapnya sambil menggetarkan badannya. Dr. Jack mengatakan, ada banyak ekspresi pada saat orang menggetarkan tubuhnya. Salah satunya adalah rasa takut. Sekilas, Kaila terlintas dengan salah satu kejadian di masa kecilnya. Namun, Kaila terdiam dan melanjutkan bersepeda. Sialnya dia terjatuh. Dia meminta bantuan pada Dr. Jack. Namun, Dr. Jack menggodanya dengan mengatakan, untuk sesi ini waktunya sudah habis dan membiarkan Kaira bangun sendiri. Sementara itu di rumahnya, Kido, adik Kaira, akhirnya kembali dari London. Keluarganya sedang mengadakan pesta penyambutan untuk Kido. Kaira kemudian menemui adik yang disayanginya. Saat sedang makan malam keluarga, semua orang membicarakan kebaikan Kido dan mengungkit semua keburukan Kaira. Ibunya mengatakan bahwa Kaira memang pemarah dan nakal. Namun, menjadi orang tua adalah tugas seumur hidup. Kaira yang marah mendengar itu bangun dan dengan nada yang tinggi Kaira mengatakan, kalau begitu sulit menjadi orang tua maka sudahi saja. Sudahi saja tugas kalian. Siapa yang memaksa kalian menjadi orang tua? Lagi pula semuanya sudah diawali dengan tidak baik. Jadi untuk apa dilanjutkan? Saat aku dengan bahagia membutuhkan kalian, kalian justru meninggalkanku. Kalian hanya mengeluh karena anak kalian nakal dan pemarah. Rencana kalianlah yang membuat kami ada di dunia ini. Dan kalian perlakukan kami sesuka hati. Lalu kalian menyalahkan sikap kami dan mengatakan itu sulit. Kaira melanjutkan, bisa-bisanya kalian membuangku hanya karena aku tidak naik kelas. Ya, aku Kaira yang memalukan, karena bodoh dan tidak naik kelas. Itu hal memalukan bagi kalian, hingga kalian meninggalkan semua dan kembali ke India. Di saat aku bahagia dengan kakek nenek, kalian membawaku kembali dan memaksaku memisahkanku dengan mereka. Aku sekarang bahkan harus ke seorang psikolog karena stres, dan orang sepertiku kalian anggap gila. Sambil menangis, Kaira keluar meninggalkan rumahnya. Adiknya Kido yang sangat menyayangi Kaira mengejar kakaknya dengan mobil. Kaira tersenyum melihat adiknya datang menyusulnya. Dia masuk ke dalam mobil dan menanyakan kepada adiknya, apakah saat kamu kecil kamu bahagia? Adiknya menjawab, hanya pada saat kamu datang aku bahagia. Kemudian Kaira menunjukkan buku komik yang sering ia bacakan untuk Kido saat mereka kecil. Ia mendapatkannya saat mencari barang lamanya di gudang. Mereka berdua tersenyum. Keesokan harinya Kaira kembali menemui Dr. Jack untuk sesi ke-7. Dia menceritakan kejadian semalam. Dia juga mulai menceritakan apa yang dialaminya saat masih kecil. Dia menceritakan dulu saat usianya 5 tahun, dia dititipkan pada kakek neneknya karena usaha ayahnya mengalami masalah di Goa dan akhirnya harus pergi ke Eropa. Setiap minggu dia menuliskan surat untuk ibunya dan selalu dia akhiri surat itu dengan pertanyaan, kapan kalian akan datang? Namun dia tidak pernah mendapatkan balasan. Pada suatu hari ibunya datang membawa seorang anak kecil. Ibunya mengatakan bahwa surat Kaira mereka tempel di kulkas supaya selalu bisa mereka lihat. Ia merasa bahagia mendengarkan ibunya mengatakan itu. Namun dengan tidak sengaja Kaira mendengar percakapan ibu dan kakeknya bahwa ibunya belum bisa membawa Kaira pergi karena terlalu berat mengurus 2 anak. Kaira menangis dan bersembunyi di sebuah lemari. Dia juga merasa kesal pada anak yang dibawa ibunya karena selalu bisa bersama ibunya sedangkan dia tidak bisa begitu. Kaira kecil menjadi pendiam dan tidak mau menulis surat apapun sejak saat itu. Pada satu waktu, Kaira tidak naik kelas.
Orang tuanya datang meninggalkan semuanya dan mengambilnya dari kakek neneknya ketika dia sudah tidak ingin tinggal lagi bersama orang tuanya. Kaira menangis menceritakan semua itu. Dr. Jack mengatakan, tidak apa-apa jika kamu tidak menangis sepenuh hati, bagaimana kamu akan tertawa sepenuh hati. Ia melanjutkan, untuk merasa aman, kamu harus menghilangkan ketakutan. Takut dibuang, takut ditinggalkan. Kamu sudah membawa rasa takut ini sepanjang hidupmu. Beban ini berakibat pada hubunganmu, terutama asmaramu. Jadi kamu meninggalkan orang lain sebelum mereka meninggalkanmu. Karena kamu tak mau hadapi kepedihan itu lagi. Kaira hanya mengangguk. Dr. Jack kembali mengatakan, jadi Kaira, kenapa kamu tidak meninggalkan ketakutanmu untuk selamanya? Dan kenapa tidak hidup sekali lagi? Aku tidak menyuruhmu untuk memaafkan orang tuamu, atau bahkan berhenti marah. Lakukan sesukamu, tapi sebelumnya coba pandang mereka, bukan sebagai status orang tuanya, tapi sebagai orang biasa yang bisa melakukan kesalahan setiap waktu dan kapan saja. Pada waktu kecil kamu susah memahaminya, tapi sekarang kamu sudah dewasa. Setidaknya kamu harus mencobanya. Jangan biarkan masa lalumu merenggut masa kinimu dan merusak masa depanmu. Kaira akhirnya mencoba yang disarankan Dr. Jack. Kaira mulai dekat dengan ayah dan ibunya. Dia mulai merasa bahagia di tengah keluarganya. Dia juga akhirnya bisa tidur dengan nyenyak di malam hari. Waktu berlalu, Kaira kembali mendatangi rumah Dr. Jack untuk pertemuan selanjutnya. Namun Dr. Jack menuliskan pesan yang ia tempelkan di pintu rumahnya, bahwa dia membatalkan pertemuan hari itu. Pertemuan selanjutnya mereka bertemu di sebuah kapal. Kaira marah karena Dr. Jack membatalkan pertemuan waktu itu. Ia menceritakan bahwa masalahnya dengan keluarga sudah selesai, namun tidak dengan masalah asmaranya. Ia menanyakan adakah sebuah hubungan yang sempurna dan spesial. Dr. Jack menjelaskan, ada banyak macam hubungan spesial di dunia ini. Contohnya hubungan spesial dalam persahabatan, hubungan spesial dalam musik, hubungan spesial dengan orang yang suka membaca buku. Hubungan romantis hanya salah satunya. Tidak adil mengharapkan sebuah hubungan untuk dibebankan setiap kebutuhan. Kaira terdiam dan hanya menjawab, entahlah. Dia tidak pernah memikirkannya. Ketika beranjak pergi, Kaira mengajak Dr. Jack untuk minum kopi. Namun, dia menolak dan mengatakan, sesi ini waktunya sudah habis. Kaira kembali menegaskan kepada Dr. Jack bahwa pertemuan selanjutnya kamu tidak akan menghilang. Mana mungkin aku menghilang di pertemuan sesi terakhir kita, jawab Dr. Jack, sembari melangkah pergi. Waktu berlalu, setelah berpikir panjang, akhirnya pada sesi terakhir pertemuan mereka, Kaira memberanikan diri mengatakan bahwa dia mencintai Dr. Jack. Dr. Jack mengatakan bahwa dia juga menyukai dan menghargai perasaan Kaira. Namun, di sini dia adalah psikolognya. Dan jika dia melakukan itu, dia akan melanggar kode etik profesionalnya. Kaira mengatakan, kenapa ini menjadi sesi terakhir mereka? Ia masih butuh bantuan. Dr. Jack menjelaskan kepada Kaira bahwa akan selalu ada masalah dalam hidup. Namun kini kamu sudah tahu cara menyelesaikannya. Dan orang yang jenius adalah orang yang tahu kapan dia harus berhenti. Alarm berbunyi, waktu mereka sudah habis. Kaira melihat sekeliling rumah Dr. Jack dan terlihat sedih. Mereka berdua terlihat salah tingkah, namun akhirnya Dr. Jack mengajak Kaira bersalaman sebagai tanda perpisahan. Kaira beranjak pergi, namun dia kembali dan memeluk Dr. Jack. Dr. Jack mengelus rambut Kaira. Kaira pun tersenyum dalam pelukan Dr. Jack. Akhirnya Kaira keluar dari rumah Dr. Jack. Saat masih di halaman rumah Dr. Jack, Kaira menangis. Sementara itu, melihat Kaira pergi dengan santai, Dr. Jack duduk di kursi yang dulu pernah diduduki Kaira. Kursi itu bergerak. Dulu saat diduduki Kaira, kursi itu bergerak, lalu ia mengatakan, kursi itu akan bergerak jika hanya diduduki oleh orang yang sedang jatuh cinta, namun tidak berdaya. Ya, Dr. Jack juga mencintai Kaira, namun dia tidak berdaya. Waktu berlalu, Kaira mengadakan pesta. Ia akhirnya berhasil mewujudkan mimpinya dengan membuat film pendek karyanya sendiri dan memberi ucapan terima kasihnya pertama kali untuk Dr. Jahangir Khan. Keluarga, sahabatnya semua hadir untuk merayakan keberhasilannya, tidak terkecuali para mantan kekasihnya
yakni Sid, Raghavendra, dan Rumi. Namun pada saat itu dia bertemu seorang pria yang bekerja di bagian furnitur. Dia mengatakan bahwa dirinya membuat meja, sofa, kursi, dan sebagainya. Kaira seperti teringat Dr. Khan saat membicarakan tentang kursi. Dia tersenyum dan melanjutkan obrolannya. Pada satu ketika, Kaira mendatangi pantai yang dulu pernah ia datangi bersama Dr. Jack, hanya untuk sekedar menyapa, karena mereka tidak pernah bertemu lagi sejak saat itu. Inilah akhir cerita dari film ini. Banyak sekali makna yang terkandung di dalamnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di ulasan film lainnya.